Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan, epistel pada minggu keempat setelah Trinitatis, diambil dari kitab Bilangan 14 ayat 11 sampai ke 19. Marilah kita mendengar firman Tuhan, demikian bunyinya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau, Tuhan, ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau, Tuhan, menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan malam, dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, 'Oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di tengah padang gurun.' Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata besarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari." Demikian bunyi firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan membawa kita pada refleksi mendalam tentang bagaimana kita menjalani kehidupan di zaman yang serba cepat saat ini. Kita sering berada dalam posisi yang sama seperti bangsa Israel di padang gurun, di mana kita kehilangan arah, cepat cemas, dan sering kali meragukan masa depan ketika berhadapan pada ketidakpastian di dunia ini. Ketika tekanan hidup menumpuk, manusia cenderung berfokus pada keterbatasan dirinya, atau kita sering berfokus pada besarnya masalah, sehingga tanpa sadar membiarkan rasa takut mengikis iman. Namun melalui respon yang telah firman Tuhan kita dengar dalam diri Musa di tengah krisis moral, kita diingatkan kembali tentang esensi kasih Allah. Allah yang tidak pernah berubah, memberi kasih yang menggembirakan hati yang lelah dan menguatkan jiwa yang rapuh di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan ini menjadi pengingat yang memanggil kita kembali dengan mengatakan bahwa kekuatan sejati tidak pernah berasal dari situasi yang di luar
pemikiran manusia, melainkan kekuatan itu dari pengenal diri kita akan Allah. Sumbernya berada di dalam kasih Allah. Musa tidak mengandalkan kebaikan bangsa Israel untuk meredakan murka Allah. Sebab Musa tahu bagaimana karakter Allah. Bagaimana bangsa itu gagal mendengar dan setia pada firman dan perintah Tuhan. Namun Musa memohon berdasarkan kasih setia Tuhan. Ia memohon kasih setia Tuhan yang berlimpah dan panjang sabar. Pada saat ini banyak orang merasa bernilai hanya ketika mereka meraih kesuksesan, hanya ketika mereka meraih keberhasilan, atau ketika hidup mereka tidak memiliki kekurangan. Nah, firman ini justru menawarkan kelegaan yang melebihi kebahagiaan yang kita sebut tadi, di mana kasih Allah menguatkan dan membebaskan kita dari tuntunan dunia yang menuntut kita agar kita tampil sempurna. Kita boleh meraih keberhasilan, menggambarkan jaminan hidup yang baik. Kita beroleh kesuksesan, menggambarkan kita tidak berkekurangan. Namun itu semua adalah keberhasilan atau kekuatan yang bersifat sementara. Nah, oleh karena itu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, kasih setia Allah yang menguatkan ini bekerja secara nyata di dalam kehidupan orang percaya. Melalui teladan Musa yang berdiri di celah kerusakan, mendoakan bangsanya, kita dipanggil dan diajak menjadi pembawa damai, menjadi pembawa kekuatan, menjadi pembawa kabar baik di tengah-tengah lingkungan sekitar kita, di tempat persekutuan kita, sehingga persekutuan itu menjadi persekutuan yang bersukacita. Di tengah kehidupan ini, banyak orang dengan mudahnya mengembalikan segala kehidupan mereka ke dalam perasaan yang bersalah, di mana kehidupan manusia dengan mudahnya menghakimi orang-orang yang memiliki kekurangan-kekurangan di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah lingkungan sosialnya, sehingga persekutuan mereka tidak lagi menjadi persekutuan yang bersukacita. Nah, oleh karena itu, ketika kasih yang bersumber dari Allah menggerakkan kita untuk merangkul dan mengampuni, maka kasih itu yang membangun kembali persekutuan di tengah-tengah kehidupan kita. Melalui kasih itu menjadikan persekutuan itu menjadi persekutuan yang penuh dengan rasa damai dan penuh dengan keterikatan di dalam kepemilikan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, kasih Allah yang digambarkan di dalam kitab Bilangan ini adalah kepastian bahwa pengampunan dan kesempatan di dalam kehidupan kita senantiasa baru
setiap hari. Dengan menyadari bahwa Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran, mendatangkan kegembiraan yang sangat mendalam di tengah rasa bersalah atau kegagalan yang mungkin sedang kita alami, tentu kegembiraan itu akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita, bagi orang lain, untuk bangkit dan melepaskan penyesalannya pada masa lalunya. Maka kasih yang menggembirakan, menguatkan ini, memastikan bahwa apapun tantangan yang kita hadapi di tengah kehidupan ini, marilah kita mengingat bahwa kasih yang menggembirakan dan menguatkan itu menentukan langkah kita menuju masa depan yang penuh harapan. Topik minggu kita pada minggu keempat Trinitatis, kasih yang menggembirakan dan menguatkan bersumber dari Allah yang mengampuni. Jadilah orang-orang yang setia pada firman Tuhan, dan jadilah pembawa damai dan kasih kepada orang-orang dengan mau mengampuni kesalahan mereka dan kekurangan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami di tengah kehidupan ini. Kami mengaku kami seringkali mudah cemas, kehilangan arah, dan membiarkan rasa takut akan ketidakpastian di tengah-tengah dunia ini. Sehingga rasa takut itu mengikis iman kami. Kami kurang percaya akan kuasa-Mu. Kami kurang mengasihi kasih-Mu. Ampuni kami jika kami sering tertekan oleh tuntutan dunia yang menuntut kesempurnaan. Kami meletakkan hidup kami bukan pada kehebatan dan kemampuan diri kami, melainkan pada kasih-Mu yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Terima kasih karena Engkau telah menerima kami apa adanya, karena Engkau yang telah membebaskan kami dari rasa bersalah dan memberi kami kelegaan yang sejati bagi jiwa yang lega. Mampukan kami ya Tuhan untuk meneladani Musa. Jadikan kami pembawa damai dan jadikan kami pembawa sukacita, agar kami mampu dan berani merangkul serta mengampuni setiap kehidupan yang berada di lingkungan kami, agar perpecahan dan penghakiman jauh dari tengah-tengah dunia ini. Penuhi hati kami dengan kegembiraan rohani dan beri kekuatan yang baru, agar kami mampu meninggalkan penyesalan masa lalu dan siap melangkah maju dengan keyakinan penuh pada pengharapan yang telah Kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.